Selamat bertemu kembali. Semoga Bapak, Ibu, Saudara dalam keadaan sehat tubuh dan jiwa. Ayat hari ini diambil dari Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Mazmur 25 ayat 21, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Saudara, mengapa seseorang menanti-nantikan atau merindukan bertemu dengan Tuhan? Kemungkinannya satu, karena murni ingin bertemu atau merindukan. Dua, merasa hidup di dunia ini sulit, baik karena finance atau kesedihan-kesedihan, kesukaran-kesukaran yang lain. Dan tiga, merasa ingin mendapat penghargaan dari Tuhan. Jadi, apakah yang dirasa oleh orang-orang yang hidupnya baik-baik saja di dunia ini? Merasa dunia mencukupi segala kebutuhannya, sibuk berbisnis. Ada juga orang yang mengejar kekuasaan sampai mengorbankan hal-hal yang lain, yang melanggar firman Tuhan, keluar dari koridor firman Tuhan, melanggar etika. Atau ada yang berkelimpahan finance sehingga merasa nyaman hidup di dunia ini. Padahal Tuhan berkata, diambil dari Matius 6 ayat 19 dan 33, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dari ayat di atas kita tahu bahwa semua harta di bumi akan dimakan ngengat, berarti tidak kekal, karena bisa berkurang dalam jumlah ataupun dalam damai sejahtera. Kalau kita memerlukan atau membutuhkan sesuatu, kita selalu hidup mencari kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu itu akan diberikan kepada kita dan kita bisa memilikinya. Diambil dari Lukas 12 ayat 36, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya, yang pulang dari perkawinan, sehingga jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Melihat ayat ini, kita ingat ayat di Wahyu untuk jemaat Laodikia yang menempatkan jemaat untuk akhir zaman. Wahyu 3 ayat 20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Kata berdiri, saudara, berdiri di muka pintu dan mengetok ada di dua ayat tersebut. Jadi biarlah kita mempunyai jiwa yang menanti-nantikan Tuhan dan tidak terperangkap dengan semua harta dan kuasa serta sistem di dalam dunia ini. Terakhir, kalau saudara menanyakan kapan Tuhan Yesus datang, saudara memikir bukankah dari dahulu dikatakan demikian? Saudara juga berkata, ingatlah ayat bahwa berbahagialah orang yang menanti-nantikan dia. Rahmat dan berkat emosi yang baik akan dilimpahkan kepadanya. Salah satunya seperti ayat di bawah ini. Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka
Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, berarti selalu ada kekuatan dan semangat yang baru pada kita untuk menanti-nantikan kedatangannya. Demikian renungan hari ini. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan.